Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada seri video lanjutan untuk desain web, ya. Sesuai dengan video saya sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan mengenalkan terkait salah satu software atau tool yang akan kita gunakan, ya, akan kita gunakan untuk melakukan wireframe, ya, untuk melakukan wireframe atau melakukan proses perancangan wireframe dari rancangan sketch yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Nah, di sini salah satu tool yang saya gunakan atau software yang saya gunakan adalah Adobe XD, ya. Meskipun di video sebelumnya sudah saya tunjukkan beberapa software lain yang bisa Anda gunakan. Ya, di awal video ini sekali lagi saya tekankan bahwa software ini hanya tool, ya. Nanti software artinya tidak hanya Adobe XD saja pilihannya, ada banyak lain software-software untuk create wireframe, ya, seperti di video saya sebelumnya yang membahas tentang wireframe, ya. Nah, pada fase pembuatan wireframe ini, ya, nanti hingga mockup saya akan mencontohkan dengan menggunakan Adobe XD, ya. Nah, Adobe XD ini dulu memang awal saat rilis memang gratis, ya, tapi sekarang saya cek sudah berbayar, ya. Sehingga kalau teman-teman sekalian mau nyoba, ya silahkan nanti bisa di-download terlebih dahulu versi trialnya, ya. Baik, kita langsung masuk ke Adobe XD, ya. Ini pada tampilan ini sudah saya bukakan untuk Adobe XD, dan di sini muncul tampilan Adobe XD. Jadi di sini akan muncul pilihan layar yang akan kita gunakan, dan juga ini ada beberapa file yang sebelumnya sudah pernah kita buat atau kita buka projectnya di sini. Ini memang ada beberapa project yang sebelumnya pernah saya buka, baik dari project hasil pekerjaan mahasiswa ataupun beberapa yang saya kerjakan, ya. Nah, kita bicara dulu terkait dengan ukuran screen ini dulu, ya. Nah, untuk ukuran screen ini nanti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan project yang akan kita kerjakan, ya. Apakah projectnya berbasis mobile, ya, apakah web, ya, atau story-nya IG, atau juga kita bisa custom ukurannya, ya. Nah, di sini nanti bisa kita pilih ukuran, misal kita fokusnya ke web dulu sesuai dengan materi kita pada seri video web design ini, ya, kita bisa memilih resolusi berapa yang akan kita gunakan ukurannya, ya. Nah, ini nanti bisa kita pilih salah satu, ya, dan nanti pun bisa kita rubah, ya. Ini contohnya saya memilih ukuran yang apa itu 1366, ya. Nah, ini muncul di sini informasinya. Nah, sebelum kita membahas terkait ukuran ini, ya, saya ingin mengenalkan dulu terkait ukuran ini sebaiknya kita pilih berapa, ya. Nah, memang ada beberapa pertimbangan yang bisa kita jadikan landasan untuk memilih ukuran ini, ya. Salah satunya di sini saya ingin menunjukkan dulu terkait ukurannya, ya. Salah satunya misalnya dengan menggunakan screen resolution statistik ini yang dari Y3 Schools, ya. Di sini setiap tahunnya akan muncul berapa ukuran yang digunakan dan berapa jumlah penggunanya, persentase penggunanya seperti apa, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang Januari 2021 ini, yang menggunakan ukuran 1366, ya, lebarnya 1366, tingginya 768, yang masih cukup besar, yang 24%. Kemudian yang mulai 1920, 19,2%, ya. Yang sisanya yang cukup tinggi, nah ini 92,2%. Nah, ini bisa jadi ditampilkan di media-media tertentu, ya. Misalnya public display atau ukuran-ukuran layar yang memang benar-benar lebar, seperti itu. Nah, tapi untuk ukuran pengguna personal, ya, laptop ataupun masih bermain di area ini, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa memilih salah satu di antara keduanya. Misalnya tadi saya memilih menggunakan ukuran 1366 kali 768. Nah, cara yang lain, Anda juga bisa mengecek ukuran dari browser screen pengguna atau pengunjung website Anda, misalnya dengan menggunakan akun Google Analytics, ya. Jadi Google Analytics itu juga bisa diketahui pengunjung websitenya itu rata-rata menggunakan screen ukuran berapa, resolusinya berapa, seperti itu. Sehingga nanti bisa ketahuan
bahwa yang paling banyak itu ukurannya seberapa. Ya, kalau memang ukuran yang paling banyak juga smartphone, ya yang kecil, maka kita juga harus mengakomodir itu. Tapi untuk saat ini kita pilih salah satu resolusi dulu, nanti apabila Anda ingin membuat resolusi yang lain, bisa Anda sesuaikan kebutuhannya. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Adobe XD. Nah, sebagai langkah antisipasi awal agar kita tidak kehilangan file, ya sebaiknya kita simpan terlebih dahulu. Ya, kita simpan bisa Ctrl S atau Command S kalau di Mac, ya, atau file save. Nah, di sini kita bisa menyimpannya dalam bentuk cloud ataupun di lokal komputer kita, seperti itu. Ya, sehingga nanti bisa kita pilih kita mau simpan di mana, seperti itu. Oke, misalnya kalau file save ini defaultnya dia di cloud, ya, kalau di sini, ya, kita bisa nyimpannya sebagai lokal dokumen misalnya, ya. Lokal dokumen misalnya saya simpan di folder download misalnya. Saya membuat sebuah project bernama wireframe misal, seperti itu. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian, ya. Oke, saya simpan, kemudian project-nya ini adalah misalnya saya berikan nama project web kampus misal, seperti itu. Sesuaikan dengan nama project-nya, ya. Oke, nah setelah berhasil disimpan, ya, ini untuk antisipasi saja agar nanti kita tidak kehilangan file yang sudah kita edit, ya. Nah, kita fokus dulu terhadap fitur-fitur yang disediakan oleh si Adobe XD terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah kita akan diberikan informasi terkait ukuran kanvas yang sedang kita gunakan, ya. Nah, di sini informasinya kita peroleh dari mana? Secara default, Adobe XD akan membuatkan identitas di pojok kiri atas ini yang warna biru ini, ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita perbesar atau perkecil. Untuk memperbesar dan memperkecil bisa kita menggunakan Command plus atau Control plus kalau di Windows, ya. Dan memperkecilnya kita menggunakan Control min atau Command min kalau di Windows. Kalau di Mac di Command min, kalau di Windows kita pakai Control min, ya. Sama dengan produk-produk Adobe yang lain, misal Photoshop ataupun Illustrator, ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa ukuran kita adalah kanvasnya ini untuk web dengan ukuran 1366, ya. Kalau teks ini kita klik, ya, teks ini kita klik, ya, maka di sebelah kanan kita akan mendapatkan informasi ukuran yang sedang kita gunakan, ya. Kita bisa merubah ukurannya, ya. Misalnya 768 ini dirasa terlalu pendek, ya, nanti kita bisa naikkan, misalnya website kita panjang ke bawah, ya. Misalnya kita akan rubah jadi 900, ya, maka akan berubah. Kemudian orientasinya bisa kita ganti juga, ya, portrait sama landscape-nya. Kemudian layout-nya bisa kita aktifkan juga untuk responsif, ya, nanti bisa kita bahas di video yang lain, ya. Kemudian untuk konten webnya nanti scrollingnya apakah vertikal atau non, ya. Jadi di sini kalau rekan teman-teman perhatikan lagi tadi, ya, sebelum saya rubah ukuran height-nya, maka garis putus-putus ini tidak muncul, ya. Nah, misalnya saya kembalikan lagi ke 768. Nah, jadi ukuran default yang saya pilih tadi 1366 kali 768, asumsi adalah 1366 ini adalah lebar dari layar yang kita pilih. 768 itu adalah tingginya, ya, tingginya sebelum tinggi dari screen yang kita gunakan. Padahal seringkali kita membuat website yang cukup panjang ke bawah, kontennya banyak misalnya, sehingga mau nggak mau tingginya dirasa kurang, sehingga kita naikkan jadi 900. Nah, apa arti garis putus-putus ini? Garis putus-putus ini, ya, untuk memberitahu Anda bahwa ini adalah area above the fold. Apa itu area above the fold? Adalah area yang muncul di sisi pengunjung sebelum pengunjung itu melakukan scroll, ya. Nah, karena tadi kita milih ukuran screen-nya 1366 kali 768, maka garis putus-putusnya muncul di di ukuran 768, sehingga yang menggunakan ukuran
screen 1366x768, maka nanti yang akan muncul di layar mereka adalah area yang bagian atas ini sampai yang garis putus-putus. Yang di bawahnya garis putus-putus itu baru muncul kalau pengunjungnya sudah scroll ke bawah, seperti itu. Ya, sehingga nanti kembali ke konsepnya tentang saat kita membahas terkait konten, kemudian saat primary action dan lain-lain, kita perlu memastikan bahwa area above the fold ini adalah area utama, berisi konten utama yang menjadi prioritas kita. Misalnya, saat website kita mentarget primary action-nya seseorang atau targetnya seseorang saat mengunjungi website kita adalah membeli produk misalnya. Nah, caranya agar seseorang tertarik membeli produk apa? Berarti kita salah satu caranya misalnya menampilkan informasi tentang produk yang lagi diskon apa sih. Nah, sehingga seseorang begitu lihat, oh ini diskonnya 70%. Kemudian ada tombol di bawahnya, ada tombol beli sekarang atau order atau apa. Nah, primary action yang kita targetkan itu, sehingga di situ di area above the fold itu kita munculkan itu, sehingga seseorang tertarik untuk klik order. Kalau kita cermati banyak sekali website e-commerce yang melakukan hal itu. Ya, jadi memang ada maksudnya mengapa mereka menampilkan itu di bagian atas. Begitu juga misalnya kita membuat sebuah website tour and travel misalnya. Kita mentargetkan seseorang begitu mengunjungi website kita, mereka tertarik nih untuk memilih salah satu paket wisata yang kita tawarkan. Berarti paket wisata yang sedang kita promokan atau kita tawarkan itu harus berada di area above the fold ini, sehingga seseorang saat mengunjungi website itu langsung bisa melihat, oh ini tawarannya, yang akhirnya memicu atau men-trigger dia untuk melakukan action, ya, yakni misalnya memilih paket tersebut. Ya, silakan nanti dicermati di website-website yang lain yang misalnya toko online, ya, kemudian website yang basisnya membership seperti itu. Kalau kita cermati yang diharapkan untuk dilakukan oleh user itu munculnya di area above the fold itu. Baru kemudian konten-konten yang sifatnya secondary bukan primary tadi bisa kita taruh yang di bawahnya above the fold, yang akhirnya dibaca seseorang itu saat mereka melakukan scroll ke bawah. Jadi itu penjelasan terkait dengan above the fold. Nah, berikutnya untuk merubah ukuran ini kita tidak harus selalu merubah angka di sini. Ini bisa kita penanda ini bisa kita rubah-rubah ya, sehingga nanti kalau kalian perhatikan di angka H-nya, H-nya, dia juga akan berubah ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Kalau kontennya terus memanjang ke bawah dirasa kurang, ya silahkan ditambah lagi seperti itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya fill-nya dari kanvas ini juga bisa kita rubah warnanya. Ya, misal kita rubah warna yang lain dan seterusnya. Ya. Ini bisa kita pilih warnanya apa. Ya, bisa kita batalkan dulu misalnya hasil dari perubahan tadi. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa terbantu dengan munculnya grid. Ya, ini kalau kita aktifkan, maka kita akan terbantu dengan munculnya grid. Ya. Grid di sini kalau kita perhatikan ada 12 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sangat membantu kalau nanti website kita develop dengan menggunakan framework yang basisnya 12 kolom. Misalnya salah satunya Bootstrap. Ya, Bootstrap itu kan dia layoutnya, gridnya itu dia menggunakan 12 kolom. Ya, sehingga nanti saat codingnya kalau dari sisi wireframe ataupun mockupnya itu kita sudah menggunakan panduan dari 12 kolom tersebut, ya maka nanti di sisi developernya juga mudah. Apakah dia menggunakan div 1, div 2, div 3, dan seterusnya, karena di Bootstrap nanti basisnya dia adalah 12 grid ya. Bootstrap versi 3 maupun versi 4 ya, mereka sama basisnya 12 grid, sehingga nanti grid ini nanti akan dengan mudah bisa diterapkan oleh si programmernya karena kita mendesainnya sudah mengacu ke 12 grid ya. Nah, grid ini nanti sangat membantu kita dalam menjaga konsistensi dari layout yang sedang kita buat ya. Jadi nanti misalnya kita membuat area, nanti dia bisa snapnya, nah ini snapnya bisa ke gridnya, ya. Nah ini snapnya langsung nempel sesuai dengan ukuran gridnya ya. Jadi misalnya kita mau bikin 2 atau 3 kolom gitu ya, nanti snapnya bisa sama ya, seperti ini ya. Seperti itu, dia ngikuti gridnya. Nah, apabila kita tidak menggunakan menggunakan grid yang 12 kolom, kita bisa juga menggunakan
gridnya ini di sini tertulis 12 ya. Nah, ini bisa kita tuliskan kita hanya menggunakan satu saja. Ya. Nah, satu berarti nanti dia akan langsung menggunakan area ya 1088. Jadi area yang biru ini lebarnya 1088 ya. Nah, jarak kanan kirinya ini 139 ya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, biasanya website itu meskipun nanti dia harus mengakomodir ukuran screen yang berbeda-beda, biasanya mereka juga memakai ukuran yang maksimumnya ya, atau membentuk jarak antara kanan kirinya. Nah, biasanya ini untuk menjaga konsistensi dari desainnya. Sebagai contoh misalnya, nah ini tadi sempat saya buka beberapa contohnya. Misal seperti ini menyisakan jarak kanan kirinya ini, ya, jarak kanan kirinya ini. Ini kalau kita scroll ke bawah, sebenarnya membentuk semacam invisible line atau garis yang tidak nampak. Ya, kalau kita perhatikan tepian kiri dari logonya ini garis ke bawah sama, seret sampai ke bawah ini, ya, membentuk semacam invisible line atau garis yang tidak nampak. Ya, nah biasanya ini semacam kalau di Bootstrap dia semacam kontainernya yang sudah dibatasi ukuran maksimumnya, sehingga nanti kalau ada perubahan screen yang lebih besar ya, maka tidak merusak tampilan yang ada di dalamnya. Tapi ada juga website yang mengakomodir full screen-nya. Jadi misal contohnya seperti ini ya. Sehingga nanti pada saat ukuran screen-nya berubah-ubah ya, ini akan tetap sama ukurannya tetap mengakomodir full screen tersebut ya. Jadi nanti tergantung style mana yang akan kita pakai ya. Nah, ini tentunya nanti patokannya ya dari sketch yang kita buat dan wireframe yang kita rancang nantinya. Ya, apakah prefer yang full screen tadi atau dengan menyisakan jarak ya, margin dengan tepian-tepiannya ini seperti itu. Ya. Oke, misalnya kita bisa memilih mana yang akan kita pakai ya, yakni apakah yang satu kolom ini tadi dengan menyisakan garis tepi ini atau kita pakai yang 12 kolom. Oke, misalnya saya kembalikan ke 12 dulu seperti ini ya. Sehingga nanti kita akan menggunakan asumsinya, misalnya website yang saya buat nanti akan untuk codingnya akan menggunakan frameworknya Bootstrap misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa merubah identitas dari kanvas ini. Misalnya sedang kita rancang ini adalah halaman home. Jadi kita double klik, kemudian kita tulis home. Sehingga nanti kalau kita bikin halaman-halaman yang lain, misal halaman kontak, halaman about dan lain-lain, nanti bisa kita informasikan identitasnya. Karena dalam satu project XD ini nanti kita bisa membuat banyak halaman sesuai dengan kebutuhan kita, dan antara satu halaman dengan halaman yang lain bisa kita hubungkan tampilannya. Oke. Nah, kemudian kita bisa nge-set ini sebagai make default, sehingga nanti saat kita menambah halaman berikutnya, dia akan menggunakan setting yang sama, yakni 1166 tingginya 1404 misalnya, dan juga 12 kolom. Ya, ini saya buat make default, sehingga nanti bisa saat nambah halaman settingnya akan menggunakan yang sama. Oke, ini bisa kita kecilkan, misalnya kita untuk melihat halaman-halaman yang lain misalnya, dan ini nanti posisinya juga bisa kita geser-geser ya. Misalnya kita sudah membuat 5 atau 6 halaman, ternyata posisinya harus urutannya nggak seperti itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan tombol spasi, kita tahan, nah ikonnya akan berubah ya. Ikonnya akan berubah jadi tangan gini, dan mouse-nya bisa kita geser untuk menggerakkan atau merubah-rubah posisi dari halaman tersebut, sehingga misalnya ada perubahan urutan halaman yang nanti kita bisa menggeser-gesernya dengan cara melakukan itu ya. Jadi itu cara untuk basicnya pengenalan dari Adobe XD ini ya. Jangan lupa di save ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk fitur-fitur yang lain tentang XD hingga targetnya membuat wireframe dan juga mockup melalui Adobe XD. Demikian untuk video kali ini tentang pengenalan XD untuk yang dasarnya. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.